Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karomatul Aulia. Karomahnya para wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buku ini, kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu taala. Beliau masih hidup dan masih aktif berdakwah di Yaman, sebelumnya tinggal di samping Darul Hadith Ma'bar. Sekarang katanya setelah meninggal orang tuanya beliau kembali ke kampungnya di Ib. Anak-anak beliau banyak penghafal Quran, alhamdulillah. Dan tulisan yang kita baca ini termasuk buah dan hasil dari ilmu yang beliau wariskan dan beliau berikan kepada kita. Di malam hari ini setelah kita selesai dari karomahnya 4 khalifah, karomahnya Abu Bakar, karomahnya Umar, karomahnya Utsman, karomahnya Ali, maka belum melanjutkan karomahnya yang diberikan kabar gembira dengan surga sebelum mereka meninggal. Ada 10 orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai penghuni surga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar itu penghuni surga. Kita sudah membaca sedikit dari karomahnya. Wa Umar fil jannah. Umar penghuni surga. Kita juga sudah baca sedikit dari karomahnya. Wa Utsman fil jannah. Utsman penghuni surga. Ini juga sudah kita baca karomahnya. Wa Ali fil jannah. Dan Ali ibn Abi Thalib juga penghuni surga. Ini pertemuan terakhir yang kita baca. Utsman dan Ali. Selanjutnya Nabi SAW katakan yang kita akan baca di mungkin beberapa pertemuan ke depan. Di malam hari ini, jika memungkinkan 2 orang lagi, jika tidak karena kisah yang dibawakan terkait dengan Az-Zubair ibn al-Awwam agak panjang. Mungkin kita hanya ambil hari ini 1 atau kalau masih ada waktu kita tambah. Kata Nabi SAW melanjutkan, wa Tolhah
fil jannah. Ini nanti beliau akan sebutkan. Tolhah ibn Ubaidillah. Dia adalah penghuni surga. Nanti ada karomahnya yang akan disebutkan. Wa Zubair fil jannah. Ini yang kita baca sebentar. Zubair itu Zubair. Az-Zubair ibn al-Awwam. Kata Nabi, dia adalah penghuni surga. Kita akan baca hari ini di pertemuan kali ini bagaimana kemuliaannya penghuni surga yang satu ini. Kemudian nanti kita akan baca juga berikutnya wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Abdurrahman ibn Auf penghuni surga. Wa Sa'ad fil jannah. Wa Sa'id fil jannah. Wa Abu Ubaid ibn al-Jarrah fil jannah. Ini semuanya 10 orang dan akan disebutkan semua karomahnya. Kita baca hari ini karomahnya Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Belum menukil, itu Syekh Abdul Raqib hafizahullah taala menukil kisah yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Belum sampaikan dengan sanadnya. Haddatsana Ishaq ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim. Qala qultu li Abi Usamah. Beliau berkata, saya bertanya kepada Abu Usamah. Ahaddatsakum Hisham ibn Urwa an Abi? An Abdillahi ibn Zubair. Apakah Hisham ibn Urwah bercerita kepada kalian dari bapaknya dari Abdullah ibn Zubair, anaknya Az-Zubair ibn al-Awwam. Anak tertuanya yang mengurus bapaknya, utangnya dan yang lainnya setelah bapaknya meninggal sebentar di kisahnya. Qala, maka beliau bercerita. Lamma waqafa Az-Zubair yaumal jamal da'ani. Tatkala Az-Zubair ibn al-Awwam beliau ikut di perang Al-Jamal, da'ani. Dia memanggilku. Ini bapaknya. Dia panggil anaknya yang paling tua. Iya. Dia panggil. Fakumtu ila jambih. Maka saya pun berdiri di sampingnya. Karena bapaknya panggil dalam keadaan berdiri. Dia datang kepada bapaknya, panggilan bapaknya, dan dia berdiri di sampingnya. Faqala, maka bapaknya bilang, itu ini tadi penghuni surga, Zubair ibn al-Awwam. Ya bunai, wahai anakku. Innahu la yuqtal al-yawma illa zalim au madlum. Sungguh. Tidak akan dibunuh hari ini. Melainkan orang yang terzolimi atau orang yang mendolimi. Wa inni la urani illa sa'uqtal al-yawm madluman. Dia sudah merasakan ada firasatnya bahwa dia katakan sepertinya hari ini saya melihat diriku akan dibunuh dalam keadaan dizolimi. Iya. Ini dia sebutkan kepada anaknya.
Wa inni min akbar hammi ladaini afturo yubuki dainuna min malina syai'ah. Dan dia berkata kepada anaknya, artinya sekarang belum berwasiat kepada anaknya. Sungguh perkara yang paling menggelisahkanku, membuat saya gundah gulana pada saat ini adalah utangku. Ini seharusnya setiap orang seperti itu kalau sakit, maka dia kasih tahu anaknya atau orang terdekatnya terkait dengan utangnya. Bahkan sebagian salaf seperti Abdullah ibnu Umar itu selalu ada wasiatnya di bawah bantalnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang yang sebelum dia meninggal. Kalau dia punya utang, dia harus sampaikan, saya punya utang. Iya. Jadi dia sampaikan kepada anaknya. Iya. Yang membuat saya gelisah bukan masalah saya akan terbunuh besok. Karena kalau terbunuh di perang ini berarti mati syahid. Berarti mati syahid. Yang membuat beliau gelisah bukan akan terbunuh. Tapi ternyata dia bilang saya memiliki utang. Iya. Apa turo yubuki dainuna min malina syai'a? Apakah engkau, yaitu wahai anakku, memandang bahwa utang itu akan menyisakan sedikit dari harta kita? Artinya kan dia punya 9 anak masalahnya. Dia banyak anaknya, ini Zubair ibn Awam. Apakah masih bisa selain utang itu dilunasi, masih ada nanti untuk dibagi-bagi? Iya. Dia bilang faqala, dia lanjutkan, ya bunai, bi'malana faqdi daini. Dia berkata kepada anaknya, wahai anakku, jual yang kita punya. Karena nanti akan disebutkan, dia punya tanah yang dia beli. Ini Az-Zubair ibn Awam. Dan dia juga punya rumah di banyak tempat. Karena Az-Zubair ibn Awam, Masya Allah, belum berperang bersama Nabi. Berperang juga bersama Abu Bakar. Berperang juga bersama Umar, bersama Utsman. Akhirnya banyak rumahnya di mana-mana. Dan ada tanahnya. Hanya saja dia punya utang. Itu pun utangnya itu bukan sengaja. Nanti akan disebutkan oleh anaknya. Dia berutang sebenarnya karena ada orang menitipkan barang. Tapi dia khawatir tidak bisa menjaga titipan itu, dia jadikan utang. Ini saja, ini barang jadi utangku saja. Nanti bisa ditagih. Karena dia khawatir tidak bisa menjaga titipan. Tidak bisa menjaga amanah. Nah, ini orang dulu. Para salaf, para sahabat. Nanti akan disebutkan. Itu yang dia katakan, malana faqdi daini. Dia katakan, wahai anakku, jual harta kita, bayar utangku. Bayar utangku. Wa ausobit thuluth. Ini masalah. Dan dia berwasiat juga untuk sedekahkan sepertiganya. Artinya setelah bayar utang, lunas, masih sisa, sedekahkan sepertiga. Karena kebiasaan orang-orang dulu kalau punya harta, itu mereka wasiatkan sepertiga. Bahkan ada yang mau berwasiat lebih dari sepertiga, tapi Nabi larang. Nabi larang. Seperti ada kejadian, salah seorang sahabat Nabi SAW pernah sakit keras di Mekah. Dia berkata, ya Rasulullah, saya hanya memiliki satu anak gadis, satu anak perempuan. Sementara saya memiliki harta yang banyak. Apakah boleh saya berwasiat untuk disedekahkan setengah dari hartaku? Kata Nabi, enggak boleh.
Iya. Sebelumnya dia mau sedekahkan lebih dari setengah. Tapi Nabi tidak bolehkan. Sampai terakhir dia bilang sulus. Sepertiga saja kalau begitu. Nabi bilang as-sulus. Sepertiga. As-sulus katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Ini sunnah. Kalau kita punya banyak harta, jangan lupa. Jangan sampai anak kita lupa nanti bersedekah atas nama kita. Walaupun ada juga dari anak yang baik. Orang tuanya tinggalkan harta, dia bersedekah atas nama orang tuanya. Dan itu sampai kepada orang tua. Itu sampai kepada orang tua. Dan ada juga sahabat yang datang tiba-tiba ibunya meninggal. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal tiba-tiba, lau takallamat la tasaddaqat. Mungkin kalau dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Apakah saya boleh bersedekah dari hartanya? Kata Nabi, sedekahkan. Sedekahkan. Iya. Ini semangatnya orang-orang dulu untuk berbuat baik. Jadi dia sempatkan untuk berwasiat dengan sepertiga. Wa thuluthihi libanihi. Dan sepertiganya untuk anaknya, yakni Bani Abdullah ibn Zubair. Yaitu anaknya Abdullah ibn Zubair. Dia berwasiat untuk anaknya Abdullah ibn Zubair. Kenapa? Kan nanti kalau bapaknya dapat, kan dia yang bagikan adalah bersaudara. Bersaudara yang 9 orang tadi. Belum lagi Az-Zubair ibn al-Awwam, dia punya istri 4 yang dia tinggalkan. Iya, yang dia tinggalkan. Artinya istrinya dapat juga kan, anaknya dapat. Berarti cucunya kan enggak. Maka dia berwasiat juga untuk anaknya Abdullah ibn Zubair. Ya, dia berwasiat juga untuk anaknya Abdullah ibn Zubair. Yakul sulus. Ya, dia berkata, ya kata Abdullah ibn Zubair terkait dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya tadi, ya berarti sepertiga. Fa in fadala min malina fadlun ba'da qada'ud dain. Beliau ingatkan kalau lebih dari harta kita itu setelah membayar utang. Karena tidak boleh membagi warisan kecuali setelah dilunasi utang yang meninggal dari harta peninggalannya. Dari harta peninggalannya. Jangan dulu dibagi warisan. Utangnya dulu yang diurus. Iya. Fasulutuhu liwaladik. Maka sepertiganya untuk anakmu. Ya, maka sepertiganya untuk anakmu. Kemudian belum melanjutkan. Qala Hisham. Wa kana ba'du waladi Abdillah. Qad waza ba'dha bani Az-Zubair. Berkata Hisham, dan sebagian dari anak Abdullah sama usianya dengan anaknya Az-Zubair ibn al-Awwam. Kan anaknya paling besar. Dia sudah menikah. Kemudian anaknya bapaknya ini seumur juga dengan anaknya. Dengan anaknya siapa? Abdullah ibn Zubair. Yaitu cucunya banyak yang masih sebaya dengan anaknya bapaknya. Dengan anaknya bapaknya. Yaitu belum sebutkan namanya yang sama besarnya itu adalah ya yang belum sebutkan. Yang dia maksudkan adalah Khubaib, Abbad. 2 orang. Walahu hina idin, walahu yauma idin, tis'atu banin wa tis'u banat. Subhanallah. Kan dari 4 istri. Waktu itu dia punya 9 laki-laki anaknya dan 9 putri. Iya. Berapa semuanya itu? 18 anaknya.
Masih kalah kita ya, masih jauh. Tapi alhamdulillah. Iya. Jadi dia punya anak banyak ternyata. Qala Abdullah. Iya. Maka berkata Abdullah yaitu ya Az-Zubair dia berkata faj'ala yusini bidainihi wa yaqulu ya bunay in ajazta an syai'in minhu fasta'in alaihi maulai. Ini nanti menjadi karomahnya. Dia berkata kepada anaknya yaitu Abdullah, berkata Az-Zubair ibn al-Awwam, setelah dia berwasiat tentang utangnya, dia berkata, wahai anakku, kalau kamu tidak mampu untuk membayar utangku, maka mintalah pertolongan, mintalah bantuan kepada Tuanku. Kepada Tuanku. Itu dia bilang. Jadi anaknya langsung berkata, qala fa wallahi, iya, ma daraitu ma aradah. Dia berkata, demi Allah saya tidak paham apa yang dia inginkan. Apa yang dia katakan. Kalau tidak bisa bayar utangku nanti, setelah saya meninggal, minta bantuan terhadap Tuanku. Jadi anaknya bilang, demi Allah saya tidak paham apa yang bapak saya katakan. Kultu, kan tidak paham, dia bertanya kepada bapaknya. Ya abati, man maulak? Wahai bapakku, siapa tuanmu? Kan maksudnya dibilang tuan itu kan kalau budak. Kalau budak terus ada tuannya. Makanya ini anaknya bilang, siapa tuanmu? Bapaknya ini penghuni surga. Keyakinannya tinggi. Iya. Dia berkata, qala Allah. Allah. Kamu tidak mampu utangku, minta bantuan kepada Allah. Itu yang bapaknya katakan. Itu yang bapaknya katakan kepadanya. Dan berkata Abdullah, anaknya ini menyaksikan bagaimana karomahnya bapaknya. Dia berkata, fawallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdi. Subhanallah. Dia bersumpah demi Allah. Ini Az-Zubair, anaknya Abdullah. Dia berkata demi Allah, saya tidak sedikit pun menemukan kesulitan dalam membayar utangnya. Kecuali pasti saya akan bilang, wahai maulanya Az-Zubair. Wahai tuannya Az-Zubair. Iqdi anhu dainah. Bayarlah utangnya. Jadi setiap dia dapatkan kesulitan. Karena memang kan dia punya utang. Tapi dia tidak punya uang. Yang ada cuman harta yang akan disebutkan sebentar. Artinya kan kadang menjual itu susah. Untuk membayar utangnya. Maka kata Abdullah, tidaklah saya mendapatkan kesulitan dari membayar utangnya. Kecuali saya akan berkata, ya maula Zubair. Wahai maulanya Az-Zubair. Iqdi anhu dainah. Bayarkanlah utangnya. Fayaqdi, maka pasti akan dibayarkan. Jadi ketika dapat kesulitan langsung ada. Beliau akan sebutkan sebentar bagaimana mudahnya dia bayar utang. Bayar utang bapaknya. Maka lanjut dia cerita, itu kan wasiatnya. Dan beliau campurkan dengan kemudahan tadi. Beliau berkata, fakutilah Zubair. Maka Zubair pun betul nyata terbunuh. Walam yada'u dinaron wala dirhaman. Tidak ada sedikit pun dinar, tidak ada pun dirham. Tidak ada mata uang perak, tidak ada mata uang emas yang dia tinggalkan. Illa arodin min hal gobah. Wa ihda asyara daron bil Madinah. Subhanallah. Dia punya banyak rumah. Kecuali dia tidak ada uang dia tinggalkan. Tapi ada tanah.
Di antaranya al-ghobah, tanah yang masih hutan. Tanah yang masih hutan. Wa ihda asyara darun bil Madinah. Dan dia memiliki 11 rumah di Madinah. Tidak apa-apa orang punya banyak rumah. Tidak ada masalah. Orang punya banyak harta, tidak ada masalah. Kalau bisa kita semua kaya, tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau kita mau kaya tapi sembarang kita siku kiri kanan. Ya, para sahabat banyak yang kaya. Banyak yang kaya. Ini Abdullah, bapaknya memiliki 11 rumah di Madinah. Itu yang di Madinah. Wadaroin bil Basrah. Ada 2 rumah di Basrah. Wadaron bil Kufah. Ada 1 rumah di Kufah. Sudah berapa itu? 14. Wadaron bil Mesir. 1 rumah di Mesir. Berapa rumahnya? Berapa? Hah? 11 di Madinah. 2 di Basrah. Berarti 13. 1 di Kufah. 14. 1 di Mesir. 15. Rumahnya 15. Iya. Qala, dia berkata, wa inna makana dainuhu alladhi alaih anna rajula kana yatihi bil mal fayastaudi'uhu. Ini belum bercerita kenyataannya. Utangnya itu bukan karena belum berutang. Anaknya bercerita, utangnya itu terjadi. Tidak lain karena kadang ada seorang datang menitipkan hartanya kepadanya, fayaqulu Zubair, maka Az-Zubair akan berkata, lah, jangan jadikan itu sebagai titipan. Walakinnahu salaf, akan tetapi berikan saya itu sebagai pinjaman yang akan saya bayar nanti. Fa inni aksha alaihi dhai'ah, saya takut akan telantar. Jadi jadikan utang titipannya. Itulah menyebabkan dia punya utang. Seharusnya dia tidak punya utang. Tapi karena setiap ada yang datang menitipkan sesuatu, dia katakan, jadikan ini pinjaman saja. Jadikan pinjaman. Maka wama wali imaroh, wama waliya imaroh, kot wala jibayah kharaj wala syai'an illa ayakuna fi ghazwati ma'an nabi au Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Dan dia berkata, itu lanjut yang disebutkan oleh Zubair, dia ketika mengatakan itu, jadikan itu pinjaman. Masalahnya dia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Beliau bukan orang yang memiliki kekuasaan yang nanti bisa dia bayar darinya langsung. Itu tadi yang dijadikan sebagai pinjaman. Dia juga tidak memiliki hasil bumi yang bisa dia dapat setelahnya. Karena punya tanah tapi masih hutan. Iya, tidak pula apa-apa. Dia hanyalah orang yang selalu ikut berperang. Itu saya kegiatannya. Dia punya tanah tapi tidak dia kelola. Anaknya berkata, ini bapakku hanya selalu kegiatannya cuma ikut berperang. Perang bersama Rasulullah. Setelah meninggal Rasulullah dia perang bersama Abu Bakar. Setelah meninggalnya Abu Bakar dia perang bersama Umar. Setelah meninggalnya Umar dia perang bersama Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Maka setelah itu sekarang belum melanjutkan, setelah meninggal, qala Abdullah ibn Zubair, berkata Abdullah ibn Zubair, fahasabtu ma alaihi minad dain, saya menghitung utangnya. Setelah itu saya menghitung utangnya. Itu utang bapaknya. Fawajadtuhu alfai alfin wa mi'atai alf. Ternyata utangnya jumlahnya, setiap ada orang titipkan tadi dia bilang, saya utang saja. Pinjamkan saja kepada saya itu. Ternyata terkumpul semua utangnya, jumlahnya
adalah 2.200.000. Banyak sekali. 2.200.000. Kembali lanjut dia bercerita. Sekarang dia mendatangi tempat berutangnya bapaknya. Dia menitipkan barang-barangnya tadi. Falaka Hakim ibn Hizam. Abdullah ibn Zubair. Maka Hakim ibn Hizam berjumpa dengan Abdullah ibn Zubair. Faqala, dia berkata, iya, ini Hakim berkata kepada anaknya. Anaknya Az-Zubair kan belum meninggal, mati syahid. Iya. Setelah dia hitung utangnya, sebelum dia mendatangi orang-orang yang bapaknya berutang kepadanya, maka yang paling pertama menjumpai Abdullah ibn Zubair adalah Hakim ibn Hizam. Dia berkata, ya benar akhi, wahai anak saudaraku. Kam ala akhi minad dain. Subhanallah. Berapa? Padahal tidak ada hubungan. Cuman dia bertanya, berapa utang saudaraku? Itu kepedulian orang dulu. Dia tanya kepada anaknya, berapa utang saudaraku? Fakatama. Ini anaknya juga orang soleh. Mereka tidak mau tiba-tiba menawarkan diri, oh sekian. Supaya bisa dibayarkan. Nah, dia sembunyikan. Dia hanya berkata, mi'atu alf. Dia rahasiakan dan dia cuman katakan kepadanya, 100.000. 100.000 dia bilang. Padahal tadi banyak sekali. Utangnya banyak sekali. Tapi dia cuma bilang segitu. Faqala Hakim, maka Hakim berkata kepada anak saudaranya ini, dia bilang, wallahi ma aro amwalakum tasa'uli hadihi. Demi Allah, saya lihat harta peninggalan bapak kalian tidak cukup untuk itu. Untuk melunasinya. Faqala lahu Abdullah. Iya. Maka berkata kepadanya Abdullah. Itu dia berkata kepada Hakim. Aro'aitak ingkanat alfai alf wa mi'ata alf wa mi'atai alf. Bagaimana kalau 2.200.000? Apakah akan cukup? Qala ma arokum tutikun hada. Saya tidak memandang bahwa kalian akan mampu membayarnya. Tapi dia berpesan karena anaknya merahasiakannya. Dia berpesan kepada Abdullah. Fa'in ajaztum an syai'in minhu fasta'inu bi. Dia tawarkan. Kalau kalian tidak mampu untuk membayarnya, maka mintalah bantuan kepada saya. Mintalah bantuan kepada saya. Dia tawarkan. Karena ini anaknya Az-Zubair, jangan mau dibayarkan. Ditanya saja berapa, dia sembunyikan. Maka wakana Zubair ishtarul gobah bisab'ina wa mi'ati alf. Maka adalah Az-Zubair sebelumnya membeli hutan tadi itu Al-Gobah. Itu nilainya waktu dia beli hanya 170.000. Murah waktu dia ambil. Waktu dia beli. Iya, waktu dia beli. Bisa be'in wa mi'ati alf. 170.000. Faba'aha Abdullah bi alf wa sittami'ah alf. Kemudian dijual oleh Abdullah dengan penawaran harga 1.000.000
600.000. Tadi utangnya berapa? Hah? 2.200.000 yang dia katakan. Kemudian dia tawarkan harganya yang dia mau jual itu adalah bi alf wasitu alf. Enggak, salah. Tadi salah bilang dia mau jual betul 1.600.000. Betul tadi. Tadi kan utangnya alfain. Alf. 2 juta. Kalau dia mau jual alf artinya 1 juta. Iya, 1.600.000. Itu makoma. Karena dia menawarkan untuk dijual, sekarang mulai dia umumkan. Man kana lahu ala Zubair haqqun falyuafina bil ghabah. Dia tidak langsung jual, dia tawarkan saja dulu tanahnya. Dia sudah bagi-bagi. Siapa yang memiliki hak kepada Az-Zubair, maka hendaklah dia datang kepada kami. Akan dibayar dengan itu hutan, tanah. Fatahu Abdullah ibn Ja'far. Wa kana lahu ala Zubair 400.000. Ini kemudahannya. Maka datang kepadanya Abdullah ibn Ja'far. Zubair memiliki utang kepadanya 400.000. Ya, 400.000. Faqala li Abdillah in syi'tum taraktuha lakum. Masya Allah. Kan dia cuma mau datang mengaku bahwa ayahmu punya utang ke saya. Sekian nilainya. Tapi dia bilang kepada Abdullah, kalau kalian mau, saya ikhlaskan untuk kalian saja. Kalau Abdullah lah, berkata anaknya Az-Zubair tidak. Karena bapaknya wasiatkan masalahnya. Bapaknya berwasiat, bayar utangku. Anaknya ketika ada orang yang punya utang itu, yang tadi bapaknya berutang kepadanya, datang, saya mau ikhlaskan saja. Untuk kalian saja. Abdullah berkata, tidak. Saya tidak mau. Fansyi'tum ja'altumuha fima tu'akhiruna wa in akhortum. Ketika mendengar itu, kata Abdullah ibn Ja'far, sudah kalau begitu, kalau kalian mau, saya akhirkan. Maksudnya saya berikan waktu masa tangguh. Nanti kapan saja bayar. Kapan baru saja bayar. Faqala Abdullah berkata Abdullah la. Tetap dia bilang jangan. Tidak mau. Maka berkata Abdullah bin Ja'far karena anaknya Az-Zubair tidak mau. Faqata'u li kit'ah. Kalau begitu berikan saja bagian seharga utang itu, tanah itu. Berapa bagiannya? Iya. Faqala Abdullah laka min hahuna ila hahuna. Dia patok. Untuk kamu bayar utang, saya bayar utang bapakku dari sini ke sini. Ya, tandai tanahnya. Ini sudah menjadi milikmu. Bayar pakai tanah. Qala faba'a minha faqada dainah. Masya Allah. Kemudian dia kembali menjualnya dan dia bayar utangnya. Fa'ufa wa baqiya minha arba'atu ashum wa nisf. Setelah itu dia mendapatkan pembeli dan dia bisa bayar utangnya tapi belum lunas. Masih tersisa katanya 4,5 kapling yang dia patok tadi. 4 bagian setengah. Faqadima ala Muawiyah. Setelah itu, ini bentuk kemudahannya. Dia mau bayar utang bapaknya. Kan dia sudah jual, tapi tidak terjual semua. Masih tersisa 4,5 saham bagian yang belum terjual. Maka dia datang kepada Muawiyah. Waktu itu dia datang kepada Muawiyah. Wa indahu Amr ibn Uthman wal Mundir ibn Zubair wa ibn Zam'ah. Waktu itu ada bersama Muawiyah 3 orang temannya. Ada Amr ibn Uthman,
ada Al-Mundhir ibnu Zubair, dan ada Ibnu Zam'ah. Faqala lahu Muawiyah, kam kuwimatil ghabah. Berapa harganya itu satu kaplingnya, satu sahamnya, satu bagiannya. Itu yang ditanya langsung oleh Muawiyah. Qala, kata Zubair, kullu sahmin mi'atu alf. Setiap satu itu 100.000. Setiap satu saham 100.000. Qala kam baki. Muawiyah bertanya kepadanya, berapa sisanya? Qala arba'atu ashum wa nisf. Sisa 4,5. Sisanya yang tidak terjual. Yang belum ada pembelinya. Langsung di situ ini kemudahannya. Kan ini kesusahan untuk membayarkan utang. Dan setiap dia kesusahan pasti dia bilang, ya maula Az-Zubair. Wahai maulanya, tuannya Az-Zubair. Bayarkanlah utangnya. Inilah bentuk kemudahannya. Dia datang ke Muawiyah. Maka tiba-tiba langsung berkata Al-Mundhir. Ini orang yang pertama. Al-Mundhir ibnu Zubair. Akhadtu sahaman bimi'ati alf. Saya satu. Dengan 100.000. Wa qala Amr ibn Utsman. Berkata Amr ibn Utsman. Qad akhadtu sahaman bimi'ati alf. Sudah saya satu. Dengan 100.000. Wa qala Ibnu Zam'ah. Tiga-tiganya. Berkata Ibnu Zam'ah. Dia bilang qad akhadtu sahaman bimi'ati alf. Saya juga. Satu saham dengan 100.000. Berarti sisa berapa? 4,5. Sisa 1,5. Faqala Muawiyah, kam baki? Berkata Muawiyah, sisa berapa? Saham. Faqala saham wa nisf. Sisa 1,5. Qala, kata Muawiyah, menutupnya. Qad akhadtuhu bi khamsina wa mi'ati alf. Sudah, kalau begitu saya beli 150.000. Kan satu saham 100.000. Baik, 1,5 150. Sudah selesai. Habis semua tadi itu yang al-ghabah. Berarti masih tersisa rumah. Masih tersisa rumah, bahkan masih tersisa ini karena beliau jual lebih dari utangnya. Az-Zubair. Yang menakjubkan lagi ini anak setelahnya. Iya. Kalau ini kan sudah selesai dari sini, sudah habis, sudah selesai karomanya Az-Zubair. Ketika dia mau bayar utangnya, dan kalau kamu tidak dapat, minta bantuan kepada maulamu, kepada maulaku, tuanku. Setiap dapat kesusahan, anaknya minta bantuan kepada Allah. Semuanya langsung. Itu kemudahannya. Tapi ini anak, lihat setelahnya. Waba Abdullah ibnu Ja'far nasibahu min Muawiyah bisitti mi'ati alf. Masya Allah. Ini Abdullah ibnu Ja'far setelah itu dia jual bagiannya tadi yang dia beli dengan 100, berapa tadi? 100.000. Setelah itu dia jual bagiannya ke Muawiyah dengan 700 alf. Subhanallah, dapat untung banyak. Dengan 600.000. Bagiannya tadi dia jual ke Muawiyah. Modal belinya sedikit. Tapi kan dia mau membantu orang. Kan ada hadisnya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu dan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Mempermudah saudaranya. Mempermudah saudaranya. Ini dia dapat untung banyak. Tadinya dia beli itu tanah 100.000. Setelah itu dia dapat harga jualnya 600.000. Dia jual ke Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Falamma faragha Ibnu Zubair min qada'i daini. Tatkala Ibnu Zubair, Abdullah Ibnu Zubair selesai dari membayar utang bapaknya. Qala Banu Zubair, sekarang berkatalah anaknya Az-Zubair, kan banyak anaknya. Banyak anaknya. Maka berkata anak-anaknya,
Iksim bainana mirosana. Sekarang bagilah warisan kami. Sudah selesai semua dibayar utangnya. Sekarang berarti saatnya apa? Pembagian warisan. Qala wallah. La uqsimu bainakum hatta unadi bil musim. Arba' sinin. Ini kan wasiat bapaknya. Dia berkata, tidak demi Allah. Saya tidak akan membagi ini harta sampai saya mengumumkan di musim haji 4 tahun. Artinya 4 kali musim haji. Jadi setiap musim haji dia umumkan dengan ucapan yang sama. Siapa yang memiliki utang kepada Az-Zubair, silakan datang kepada kami. Setiap musim haji. 4 kali musim haji. Falamma madha arba'u sinina qasama bainahum. Tatkala sudah lewat 4 tahun baru dia bagi. Ini anak pantas dan wajar Az-Zubair ibn al-Awwam dia wasiatkan kepadanya. Dia wasiatkan kepadanya. Karena dia melihat anaknya ini adalah anak yang bisa menjalankan apa yang dia wasiatkan setelahnya. Wa kana lizubair arba'un nisbah wa rafa'at thuluth fa asaba kullu imra'atin alf wa mi'atai alf. Ini disebutkan di akhir kisah dan ini adalah sebagai penutupnya. Adalah sebagai penutupnya. Beliau berkata dan adalah Az-Zubair ya, dia meninggalkan 4 orang istri, ya 4 orang istri dan Abdullah menyisihkan 1/3 harta bapaknya sebagai wasiat bapaknya sehingga setiap istri Az-Zubair mendapatkan ya disebutkan di sini alf wa mi'ata alf. Ya, alf wa mi'ata alf. Itu 1.200.000 setiap istri dari Az-Zubair. Dan inilah akhir dari pembagian harta itu dan selesai kisahnya. Selesai kisahnya. Kemuliaannya dimudahkan dalam membayar utangnya. Dimudahkan dalam membayar utangnya. Inilah kemuliaan dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sudah sebutkan ayat sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka. Mereka tidak takut dengan apa yang terjadi setelahnya. Walahum yahzanun dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan. Terhadap apa yang mereka tinggalkan. Ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan dengan kisah ini. Karena memang panjang cerita yang diceritakan oleh Abdullah bin Zubair. Kita adzan baru masuk di tanya jawab. Apa itu? Sa'id. Yang tadi. Yang disebutkan sebagai. Kalau Sa'id bin Zaid. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini ada pertanyaan kertas. Apakah ketika kita memegang oh bukan. Apakah ketika kita memesan online di masjid melalui aplikasi termasuk jual beli
yang dilarang dalam masjid, iya. Jual beli itu kan yang penting kita melakukan akad jual beli dinamakan jual beli. Dinamakan jual beli. Apakah secara offline atau secara online. Maka sebagaimana offline dilarang jual beli di masjid, sama juga secara online juga dilarang di dalam masjid. Akadnya. Dilarang di dalam masjid. Sama hukumnya. Sama hukumnya. Karena di dalam hadis yang melarang jual beli di masjid tidak ada diikat dengan online atau offline. Yang penting kita melakukan transaksi jual beli berarti kita ya telah melakukan akad. Telah melakukan akad. Itu yang disebutkan wallahualam. Kemudian berikutnya, apakah boleh yang berkhutbah orang yang apakah boleh yang berkhutbah orang yang sudah menikah saja? Soalnya di daerah anak cukup yang sudah menikah yang boleh berkhutbah. Dan ini salah satu syarat intinya kalau berkhutbah. Iya. Siapa yang meletakkan syaratnya? Dah, kalau pemerintah setempat kita tidak bisa berbicara, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Kalau itu masjid, maka kita katakan bahwa yang berkhutbah itu tidak dipersyaratkan harus menikah. Yang berkhutbah itu tidak dipersyaratkan harus sudah menikah. Boleh yang belum menikah. Boleh yang belum menikah. Itu yang disebutkan. Kemudian berikutnya sini. Apa hukumnya menggabungkan dua ibadah puasa sunnah dengan satu niat? Contoh puasa Ayyamul Bid yang bertepatan dengan puasa Senin Kamis. Dan apakah kita mendapatkan dua pahala tersebut? Iya, innamal amalu binniyat. Kita dapat dua pahala. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatkan ya seperti itu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Karena sama jenis ibadahnya sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Kemudian berikutnya teman saya buat kapal. Modal 100 juta. Telah sampai haul dan nisab. Tapi kapal nelayan itu belum dipakai untuk menangkap ikan. Apakah wajib zakatnya? Tidak. Alat yang dipakai untuk berdagang, alat untuk yang dipakai untuk bekerja, mendapatkan hasil itu tidak ada zakatnya. Nanti hasilnya itu baru zakat. Misal kita berdagang, jangan contoh jauh di laut. Kita berusaha untuk menjual barang misalnya kita sewa ruko, kita beli raknya. Sewa rukonya, raknya tidak masuk dalam hitung zakat. Yang dihitung dalam zakat perdagangan adalah yang diperdagangkan saja. Di ruko itu misalnya kita jual baju. Baju itu saja. Modalnya, keuntungannya itu dizakati. Itu dizakati, bukan alat. Sama juga dengan orang ya, dia berdagang ayam petelur. Dia berdagang ayam petelur, bukan ayam potong ya. Kalau ayam potong kan berarti dia yang terjual. Dia yang diperjualbelikan ayam potongnya. Maka modal untuk beli ayam potong, kemudian keuntungannya itu ada zakat. Nah ini kita contohnya ayam petelur. Dia beli induknya misalnya anggaplah. Dia beli induk 1.500 ekor. Ini harganya anggaplah 50 juta. Setelah beberapa bulan,
Ini mulai bertelur, mulai berproduksi. Apakah zakatnya kita hitung dengan modal beli induk atau mulai dari yang diperjualbelikan? Mulai dari yang diperjualbelikan, bukan mesinnya. Bukan mesinnya. Maksudnya bukan ayam yang bertelurnya, bukan induknya. Mungkin bisa dipahami, itu semua begitu kalau ada perdagangan. Kalau ada perdagangan. Beda kalau harta bukan perdagangan. Kalau harta yang bukan perdagangan, maka yang kita beli ya untuk harta kita. Untuk harta kita sebagai simpanan saja. Maka masuk semua zakatnya. Masuk semua zakatnya. Ini yang diperhatikan terkait dengan perdagangan sama selain perdagangan. Apa keistimewaan 10 sahabat Nabi SAW dibandingkan para sahabat orang-orang soleh pada masa Nabi sehingga mendapatkan jaminan masuk surga oleh Nabi SAW? Banyak, kita harus mempelajari sirah mereka. Kalau mau, ada di sana ditulis keutamaan yang dilakukan oleh mereka itu. 10 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Banyak keutamaannya. Nanti akan diisyaratkan sebagiannya ya di kisah-kisah seperti yang disebutkan juga sebelumnya. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya. Dulu teman saya pernah menyuruh saya untuk menjualkan barangnya. Dan alhamdulillah barangnya laku dengan harga 250. Tapi saya memberikan uang hasil barangnya 180 dan 25-nya saya ambil tanpa sepengetahuan teman saya. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk utang? Ya, bukan utang, tapi kita ambil uangnya orang. Utang itu kan kita pinjam, kita berutang. Ini kita ambil uangnya orang. Kecuali si pemilik barang bilang, ini pokoknya saya terima 180. Kamu terserah jual berapa, ya, maka sisanya untuk kamu. Itu halal. Itu halal. Atau ada kesepakatan, kamu jual 250, kamu jual 250 nanti untuk saya sekian saja. Halal. Tapi kalau tidak ada kesepakatan tiba-tiba langsung kita ambil, zalim. Itu namanya mencuri. Mencuri. Iya. Bisa juga dikatakan merampok karena di hadapannya. Karena beda definisi mencuri, sarik sama al-ghasb. Kalau as-sariqah mencuri sembunyi-sembunyi. Kalau al-ghasb mengambil terang-terangan. Ini bisa dikatakan ambil terang-terangan ini. Iya. Nah, ini bahaya. Kita harus kembalikan itu. Sebelum nanti di hari kiamat kita bawa 25.000 di hadapan seluruh makhluk. Iya, itu kan menakutkan. Apa Ustadz, apakah sahih dari Nabi bahwa sutrah yang kita pakai saat sholat harus minimal ukuran tangan sampai siku tingginya? Kalau bilang pasti seperti itu sahih harus minimal ukuran satu siku, enggak. Nabi SAW mengambil sutra itu setinggi muakhir ar-rahl. Setinggi pelananya kendaraan, bagian belakangnya. Kan biasanya pelana itu, tahu pelana ya? Yang diletakkan di atas punggungnya kuda atau semisalnya. Bagian belakangnya kan ada bentuk yang tinggi. Ada bentuk yang tinggi. Nah ini Nabi SAW mengambil sutra setinggi itu. Ya namanya tinggi pelana kan tergantung uruf, kebiasaan orang membuatnya tingginya seberapa.
Adapun dipastikan setinggi satu siku, tidak bisa dipastikan seperti itu. Kadang ada orang membuat mu'akhir ar-rahal, tidak sampai setinggi itu. Kadang pendek saja. Kadang pendek saja yang bagian belakangnya. Makanya tidak ada kepastian seperti itu. Yang jelas kita sholat dianjurkan untuk menggunakan sutroh, yaitu pembatas. Sutroh yaitu pembatas. Nabi SAW katakan, "Idza shalla ahadukum falyusolli ila sutroh." Apabila salah seorang kalian mau sholat, maka sholatlah ke sutroh. Para sahabat Nabi SAW, apabila mereka mau sholat, maka mereka mencari tiang-tiang, tembok-tembok. Itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan. Dan mencarinya itu sebelum sholat. Bukan di tengah sholat. Artinya nanti kalau sutronya pergi, kita bersutrokan orang, tidak sunnah berjalan. Tidak sunnah berjalan. Karena perintahnya jika kalian mau sholat, carilah sutroh. Carilah sutroh. Itu wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya langsung? Bebas, bisa? Silakan. Silakan Pak. Antara komat. Dia baca la ilaha illallah. Oh iya. Tidak ada riwayatnya. Yang ada itu Pak doa setelah mendengar adzan. Adapun doa setelah mendengar qomat tidak ada. Tidak ada sahih dari Nabi SAW. Doa setelah qomat. Yang ada itu adalah doa setelah mendengar adzan. Setelah mendengar adzan. Itu yang sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi silakan. Ini katanya apa hukum memperjualbelikan tanaman cengkeh? Tanamannya ya? Oh buah cengkeh. Halal. Ya kan? Itu kan barang yang mubah. Cengkeh itu termasuk barang yang mubah. Adapun sebagian orang menggunakan untuk rokok kan orang lain. Kita jualnya di mana? Yang orang membuat rokok. Ya, itu kan tidak ada masalah. Dah, kecuali antum jual langsung. Ini antum jual sama dengan jual parang. Apa hukum jual parang? Nah, boleh kan? Tapi di depan ada yang berkelahi. Tiba-tiba datang ke toko kita. Beli dulu parangmu. Apa hukum menjual kepadanya? Kan haram. Karena akan dia pakai goro orang. Sama itu. Ya kan? Jangan tidak semua orang memakai cengkeh untuk rokok. Ada orang memakai cengkeh untuk masak. Nasi. Artinya jangan mengharamkan sesuatu karena perbuatan sebagian orang. Nah, sesuatu yang halal tidak bisa jadi haram karena adanya sebagian orang menggunakannya kepada hal yang haram. Dari mana asal usul melafadzkan niat? Benarkah Imam Syafi'i berpendapat demikian? Tidak. Kalau Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, mutaakhir Syafi'i, orang-orang belakangan dari Syafi'iyah salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Karena sepakat ulama niat itu tidak dilafadzkan. Itu tidak ada silang pendapat. Hanya saja sebagian orang belakangan dari pengikut Syafi'i salah paham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Katanya belum pernah berucap tidak ada sholat tanpa lafaz. Tidak ada sholat tanpa lafaz. Mereka pahami maksudnya tanpa melafadzkan niat. Sementara yang dimaksud dengan Imam Syafi'i adalah tidak ada sholat kalau tidak melafadzkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram wajib dilafadzkan. Tidak boleh tidak dilafadzkan. Kapan ada orang sholat
Gini saja. Tidak bergerak bibirnya untuk bilang Allahu Akbar. Tidak ada sholat. Batal sholatnya. Itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Itu maksudnya tidak ada sholat tanpa dilapatkan. Bahkan orang Syafi'iyah berpendapat harus dia dengarkan tetangganya. Itu lafadznya. Harus dia perdengarkan tetangganya. Allahu Akbar. Dia perdengarkan tetangganya. Ya, walaupun yang paling kuat dalam masalah ini cukup biar dia perdengarkan dirinya saja. Itu paling sedikitnya. Dia perdengarkan dirinya. Harus bergerak bibirnya. Karena para sahabat mengatakan seperti itu. Nabi SAW kalau sholat bergerak jenggotnya. Di sholat sirriyah, bukan di sholat jahriyah. Di sholat yang tidak dijaharkan bacaannya. Kalau belum sholat bergerak jenggotnya. Artinya kalau bergerak jenggotnya berarti bergerak mulutnya. Bergerak mulutnya. Ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan. Iya, Imam Syafi'i tidak berpendapat. Seperti yang disebutkan. Asal usulnya itu tadi yang kita sebutkan. Itulah asal usulnya. Karena tidak ada lafaz niat yang Nabi ajarkan. Kalau ada lafaz niat yang orang ajarkan, itu lafaz dari orang. Bukan lafaz dari Nabi. Nabi cuma mengatakan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadits Umar bin Khattab riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Iya. Bahkan seperti Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin belum berkata, siapa yang masuk di shaf sholat duhur, dia berniat sholat. Tanpa dia sebutkan sholat duhur, sah. Karena sekarang dia berdiri di sholat duhur. Dia berdiri di sholat duhur. Walaupun dia tidak bilang, nawaitu an usholid duhra arba'an ma'muman lillahi ta'ala. Gara-gara itu banyak orang tidak sholat karena belum hafal niat. Iya, belum hafal niat. Padahal cukup dia berdiri, mau sholat, sah. Itu namanya sudah berniat. Wallahualam. Oh ini sudah tadi. Ada lagi? Silakan. Tidur kita tadi, saudaraku. Maksudnya tadi sudah ditanyakan. Kita sampaikan tadi hadits setinggi pelananya kendaraan. Ada mengatakan cukup. Botol aqua itu sudah cukup. Karena setinggi bagian belakangnya itu pelana. Antum pernah lihat pelana kuda? Begitu tingginya. Ini masalahnya juga caranya orang buat berbeda-beda. Berbeda-beda. Yang jelas ada sutro di depannya. Ada pembatas. Ia membatasi membatasi dia dengan orang yang lewat. Dengan orang yang lewat. Bahkan datang hadits, walaupun hadits ini adalah hadits yang dhaif. Kalau tidak mendapatkan sutro, fal yakhutu khutton. Maka hendaklah dia menggaris satu garis. Cuma hadisnya dhaif. Maksudnya ini menunjukkan pentingnya itu sutra. Wallahualam. Masih ada. Kertas. Tidak ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya kita pinjam uang sama teman. Tapi kita menitipkan HP kepadanya. Yang masalahnya ternyata dia titipkan untuk dijual. Gitu ya. Terus dibayarkan utangnya. Cuman masalahnya apa di tengahnya tadi? Riba. Teman ini memakai HP-nya. Jadi kan dia pinjam,
kemudian titipkan HP. HP ini jaminan utang tadi. Nah, kemudian dia pakai riba. Namanya riba qard. Riba yang muncul dari utang piutang. Iya, riba yang muncul dari utang piutang. Jaminan tidak boleh dipakai oleh si pihak yang memberikan utang. Apa maksudnya? Saya misalnya punya sawah. Saya pinjam uang kepada teman saya. Siapa teman saya yang saya kenal di sini ya? Mana Kanda? Ini enggak ada. Ah, Pak Oki, Pak Oki. Alhamdulillah. Iya. Sekarang contohnya terbalik kalau saya sama Pak Oki. Saya punya sawah. Saya punya sawah. Saya butuh uang. Akhirnya saya pinjam uang pada Pak Oki. Dengan jaminan sawah saya. Itu boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau akadnya sawah itu Pak Oki teman saya pakai. Dia garap, dia tanami dan dia makan hasilnya. Itu riba. Itu riba. Namanya riba qard. Tapi kalau sekedar jaminan sawahnya. Dia bilang sudah, yang penting suratnya saya pegang, silakan kamu kelola sendiri sawahmu. Atau supaya sawah tidak rusak, dia orang lain yang kelola. Orang lain yang kelola. Pokoknya dia tidak ambil hasilnya. Bukan dia. Yang kelola saya sendiri yang punya sawah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, bukan riba. Bukan riba. Itu wallahu a'lam. Pertanyaannya, nanti kita kembali itu 5 juta. Kan kita pinjam 5 juta. 5. Iya kan? Namanya kita ambil, kita pinjam kan? Bukan pinjam. Baik. Ah, kalau bukan pinjam kan berarti nanti kita tidak kembalikan. Enggak tuh? Berarti sini uang 5 juta. Dah, kamu ambil 3 kali panen kelapa saya itu. Sebentar tidak kita kembalikan. Pokoknya itu uang punya kita. Itu bukan pinjam namanya Pak. Itu namanya menyewa. Kalau menyewa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya sewa. Itu akad jalan keluarnya daripada gade. Itu jalan keluar yang sangat bagus sebenarnya. Nah, jadi saya bilang tadi saya punya sawah. Saya bilang ke saudara saya Pak Oki. Pak Oki, ini sewa tanahku 5 juta selama 2 tahun. Selama 2 tahun atau 2 kali panen. Dia bilang, iya. Sebentar tidak kembali uang kan karena sewa. Boleh, bukan riba. Sama dengan kita ini kasus tak. Kita mau ambil uang 5 juta. Nah, bayarannya kita sewakan kelapa kita itu 5 juta. 3 kali panen. Nah, maka bukan riba. Yang riba itu ini 5 juta tetap kembali. Dan dia panen 3 kali panen. Riba hasil panennya. Diambil. Kita bisa pahami? Selesai? Terakhir sekali. Laknat itu artinya at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah. Selesai. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.